Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kita sekarang berpindah ke Simi Masal. Kalau kalian lupa, yang laki demen laki. Nah, saat dia melihat keluar, dia melihat Ye Cheong. Hah? Ada pria tampan seperti itu di dunia? Tuan, apa yang terjadi? Hei, berhenti, berhenti, kecantikanku, jangan pergi. Dia langsung turun dari kereta dan langsung mengejar Ye Cheong. Kecantikanku. Kita kembali ke Liu Ko dan juga Sui Qiao. Oh, benda kecil ini emang lucu. Dalam hati Liu Ko, ternyata Sui Qiao juga menyukai hal-hal lucu. Aku pikir dia hanya tertarik pada otot. Lalu seseorang datang, dia berkata, "Bos, kami baru aja menerima surat rahasia dari Taikin. Isinya, Jenderal Li. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di kota di perbatasan Tachin. Jenderal Lu telah memimpin pasukan untuk menekannya. Tetapi Yang Xuanwu dan Song Qinglong kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk menyerang Perdana Menteri. Harap kembali ke Tachin secepatnya untuk menyelesaikan krisis." Kui Chi Liu. Dalam hati Yuko, kakek itu sangat licik dan kemungkinan besar nggak ada yang salah. Tapi Wu You, aku nggak tahu apakah dia baik-baik aja atau enggak. Sekarang kita melihat kereta kuda. Isinya adalah Tongsing, Wu You, dan juga rubah berekor 9. Wu You berkata, "Kakak Shifang, apakah benar-benar baik-baik aja? Ayahku tinggal sendirian di mansion itu." Tongsing menjawab, "Jangan khawatir, Tuan telah berada di medan perang dan sudah bersiap-siap. Kita hanya akan mengganggunya jika kita tinggal di sana." Wu You merespon, "Tapi aku masih sedikit khawatir." Tongsing berkata, "Kau sebenarnya khawatir tentang Jenderal Li kan? Saudara Yuko udah lama gak menghubungi kita, dan aku gak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kita pergi ke situ Wushu. Ini kamu. Kenapa kau berdiri? Duduklah." Ternyata itu adalah Xuanwu dan juga Qinglong. "Tuan, setelah beberapa tahun belajar dan menjadi murid, kami gak ingin terlalu peka. Kamu hanya perlu mundur dan serahkan Taikin pada kita. Dalam hal itu, orang tua ini akan memberi kamu pertanyaan ujian terakhir. Apa cara terbaik untuk memerintah negara? Rakyat dapat didekati, namun tidak bisa dihancurkan. Gak ada dua kesalahan dalam reputasi, tidak ada dua dalam politik, dan penguasaan hukum hanyalah sebuah langkah." Situ Wushu berkata, "Kalian berdua mempertahankan argumen masing-masing, tetapi hanya bisa ada satu pewaris. Apa kalian telah membahas masalah ini?" Ini... Situ Wushu melanjutkan, "Hanya ada satu cangkir teh. Siapapun yang meminumnya akan mewarisi posisiku." Dalam hati Xuanwu, orang tua ini selalu licik dan cerdik. "Teh ini pasti beracun. Jika aku meminumnya, aku akan mati." Dalam hati Qinglong, "Aku nggak percaya pada sesuatu yang bisa didapatkan dengan begitu mudah." Xuanwu berkata, "Kakak Song yang merasa malu karena kurangnya kemampuan. Jadi biarkan aku memberi kamu teh ini." Qinglong berkata, "Hei kakak Yang, gak perlu merendahkan diri pada saat ini. Kau seharusnya yang meminum teh ini. Sepertinya kali ini kakak Song gak lagi menghargai saya." Gitu. Kau tahu itu. Lalu Xuanwu membanting cangkir tehnya. "Sialan, hampir aja aku terkecoh. Orang tua abadi ini bermain trik dengan kita. Hah, sungguh disayangkan." Tiba-tiba mereka berdua seperti teracuni. Mereka batuk darah dan mereka tumbang ke lantai. Ini kapan teh ini diracuni?" "Setiap hari." "Hah? Gak mungkin. Aku berkonsultasi dengan dokter setiap hari. Kenapa aku gak pernah menyadari situasi ini?" Situ Wushu berkata, "Serbuk puisi mimpi gak berwarna dan gak berasa, tidak menunjukkan gejala sebelum efeknya terjadi. Aku mengirim seseorang untuk meracuni makananmu, tapi aku akan memberikan penawar pada makanan berikutnya sebelum efek obat muncul. Kecuali hari ini gak ada penawar. Cangkir teh itu bukanlah racun, melainkan penawar." Lalu setelah itu, para prajurit datang. "Tuan, para pemberontak telah menyerah semua." Kita melihat Liu Ko yang sedang melihat sebuah pasukan. Untuk menangani ribuan orang kita, ratusan ribu pasukan telah dikirim. Namun ternyata nggak cukup untuk menggerakkan kerumunan tersebut. Raja Pingse berkata, "Hati-hati semua orang. Liu Ko ini punya banyak trik." Orang yang kanan berkata, "Apa yang kita takutkan? Kita punya pasukan 500 juta. Dengan orang sebanyak ini, kau takut gagal?" Manajer Lee benar, tetapi lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin untuk menghindari masalah yang mungkin timbul akibat penundaan. "Oke semua, serang!" Lalu entah bagaimana, ini ganti chapter, tiba-tiba jadi malam. Ya ikutin komiknya aja lah ya. Raja Ping Pei yang kiri, dia berkata,
aku pikir akan ada sebuah perangkap di jalan, tapi nggak ada satupun dari pasukan emas yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Raja Pingse berkata, tetap waspada. Liu Ko memiliki senjata yang disebut pistol, dan kau akan mati jika terkena tembakan dari benda itu. Lalu tiba-tiba ada sebuah guntur. Awas, hati-hati, itu Liu Ko. Kenapa Liu Ko tunduk pada Sui Qiao? Menteri Li memiliki keberanian dan strategi yang luar biasa, dan dia sudah menjadi menteri kabinet sekretaris agung aku. Kalian berdua datang ke kota Imperial dengan pasukan kalian. Apa kalian mencoba memberontak? Berani sekali, Liu Ko. Kau berani membingungkan Yang Mulia Putri, Manajer Li. Apa yang kau tunggu? Tangkaplah pelaku dengan cepat dan selamatkan ratu. Iya, manajer Li itu berarti Li Lianying, ayahnya Li Rumeng yang rambut pink yang diangkat sama Liu Ko. Ditahan lebih tepatnya. Nah, angkat dia. Lalu muncul Li Rumeng beneran. Ayah asuh ya. Ayah asuh atau ayah angkat, bukan ayah asuh. Li Lianying berkata, Liu Ko, kau penjahat yang jahat. Lepaskan putriku sekarang juga. Liu Ko berkata, Manajer Li, jangan panik. Jika kebakaran tiba-tiba terjadi, dia akan hilang. Ping Pei berkata, Manajer Li, apa yang masih kau coba lakukan? Bunuh Liu Ko ini dengan cepat. Pingse berkata, bukankah dia hanya seorang anak tunggal? Tinggal besarkan yang lain aja nanti. Diam, dia nggak bisa melakukannya. Li Rumeng adalah putrinya sendiri. Li Lianying merespon, bagaimana kau tahu tentang ini? Mendengar itu, yang lain kaget. Hah? Bukankah Tuan Li seorang pengkhianat? Apa yang sedang terjadi? Liu Ko menjelaskan, sebelum kau masuk istana, kau memiliki istri yang sedang hamil. Kemudian karena perselisihan kerajaan, keluarga Li terlibat. Untuk melindunginya, kau mengakui dia sebagai anak angkatmu. Ayah asuh, apakah ini benar? Dalam hati Liu Ko, tentu saja. Orang aku penulisnya, dia benar. Kau emang benar-benar putriku, Li Yinglian. Kalau kau menyerahkan senjatamu sekarang, aku nggak akan menyalahkan masa lalumu, dan bahkan akan menghapus ketidakadilan terhadap keluarga Limu, dan memberikan tempat yang seharusnya bagi putrimu. Kalau kau bersikeras untuk melawanku, aku akan membiarkan putrimu dikubur bersamamu. Manajer tua ini menyadari kesalahannya dan berharap bahwa Yang Mulia akan membebaskan Rumeng. Benda tua yang gak berguna. Aku gak lagi percaya. Bahkan pasukan 500 juta pun gak bisa merebut kota Imperial. Kalian berdua, para menteri pemberontak, kalian bahkan gak memiliki sedikit pun niat untuk bertobat hingga saat ini. Aku memanggil Kaisar Ayah untuk menghukum kalian. Berhentilah membicarakan tentang Kaisar sebelumnya. Para prajurit, dengarkan perintahku dan bunuh dia untukku. Lalu tiba-tiba Kaisar datang. Muncul Kaisar sebelumnya. Siapa yang memanggilku kembali ke dunia ini? Ini Kaisar pertama. Gak mungkin. Berapa tahun sudah berlalu sejak Kaisar pertama? Hamba tua ini melihat Yang Mulia. Yang Mulia, hamba tua ini sangat merindukanmu. Bertemu dengan Kaisar pertama. Kaisar pertama telah muncul. Sui Qiao berkata, ayahku, putrimu sedang melawan para menteri yang gak berbakti ini, dan aku telah menunggumu. Kita sedikit flashback. Liu Ko berkata, Kaisar pertama sangat penting bagi rakyat Liao, dan kita bisa menggunakan Kaisar pertama untuk memenangkan dukungan militer saat waktunya tiba. Sui Qiao merespon, ini ide yang bagus, tapi kau harus memastikan bahwa kau aman. Ping Pei berkata, Kaisar sebelumnya sepertinya dia lebih kuat daripada dia saat itu. Pingse berkata, ini pasti adalah metode yang digunakan oleh Liu Ko. Jangan dengarkan. Kalian berdua musuh bebuyutan. Apa kalian bahkan gak peduli dengan nyawa kalian sendiri? Melihat Kaisar, para menteri menyadari kesalahan mereka. Dalam hati, oh Yunhai kayaknya ya, sialan. Rasanya menyenangkan menjadi seorang kaisar. Lihat tuh udah kayak pakai HP, pakai tripod, pakai ring lampu, udah kayak TikTok live TikTok banget tuh. Raja Pingse, Raja Ping Pei. Pada masa lalu, Lian Feng menunggu raja untuk membiarkanmu membantu ratu muda. Sekarang, negara Nan dan negara Wutian telah bangkit mereka. Dunia dalam bahaya, tetapi kamu dan yang lainnya justru menginginkan kekuasaan. Ping Pei berkata, tidak, ini adalah upaya Raja Qin untuk menyelamatkan, bukan mencari kekuasaan untuk merebut tahta. Pingse berkata, Yang Mulia, mohon tenangkan kemarahanmu. Menteri telah mengumpulkan pasukan di sini untuk menyelamatkan ratu. Pasukan, bunuh kedua pemberontak ini. Seorang prajurit berkata, aku gak menyangka bahwa pangeran yang telah aku ikuti selama bertahun-tahun ternyata menjadi orang seperti ini. Iya, ayo bunuh kedua pengkhianat ini. Nampaknya sang mahkota benar-benar ingin kita mati. Sial, aku gak akan menunggu dan mati. Bertarunglah. Akhirnya mereka berdua melawan para prajurit yang ada. Ping Pei memunculkan ular, Pingse memunculkan citah, harimau. Antara dua itulah. Akhirnya mereka membantai para prajurit. Bunuh mereka. Sui Qiao berkata, hanya beberapa kata aja membuat semua prajurit berbalik melawan. Aku gak menyangka ayahku begitu dicintai dengan begitu dalam. Liu Ko merespon, kamu akan lebih baik dari ayahmu. Lalu 2 jam kemudian, kita melihat mereka berdua dalam keadaan sekarat. Ayo, bunuh mereka. Dan akhirnya mereka berdua terbunuh. Maharaja, pengkhianat tersebut telah dibersihkan habis. Sangat baik, kau harus setia kepada putriku di masa depan. Jika ada pengkhianatan, aku akan menghukummu. Kami akan mematuhi perintah tersebut. Kita sekarang melihat di pengadilan kerajaan Taliao. Dengan rendah hati, saya bertemu dengan sang mahkota. Sui Qiao berkata,
Mulai dari hari ini, Taliao dan Taikin telah menandatangani perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Dan pada saat yang sama, memperkuat perdagangan antara kedua negara. Apa pendapatmu? Yang kiri berkata, Maharaja, kamu sangat berwawasan jauh dan semua menteri mengaguminya. Yang kanan berkata, Maharaja, Anda benar-benar brilian. Lalu Liu Ko mengecek sistem. Plot armor penjahat saat ini 75% pemilik Liu Ko. Sedangkan plot armor pahlawan saat ini 25% pemilik Ye Chong. Udah agak jauh ya guys. Dalam hati Yuko, konflik Liao Qin telah diselesaikan, tetapi Ye Chong masih hidup. Nampaknya bencana masih akan terjadi. Sui Chou berkata, selain itu, Jenderal Li telah melakukan tugas pengawalan dengan baik dan aku menunjuknya sebagai wakil menteri agar dia dapat mendengarkan politik di balik layar. Maharaja, kamu sangat bijaksana. Mendengar itu, Yuko agak kaget. Dalam hati Yuko, bukankah itu yang dilakukan oleh Ratu Janda Kuno? Yuko berbisik, tunggu. Bukankah itu hanya akting sebelumnya? Aku masih terburu-buru untuk pulang. Aku nggak ingin posisi ini. Sui Chou merespon. Sekarang, setelah kerusuhan dalam Taikin mereda, kenapa kamu nggak tinggal bersama aku beberapa hari aja? Kalau kamu nggak puas dengan posisi resmi ini, apa kamu ingin menjadi seorang manajer? Yuko bertanya, apa kamu bersedia menjadikan aku seorang hianat? Dia menjawab, tentu saja, saya enggan. Lalu setelah itu, Yuko pergi ke ruangan Sui Chou. Yuko bertanya, apa kamu benar-benar membutuhkan aku untuk menangani urusan pemerintahan untuk kamu? Sui Chou menjawab, setelah semua ini, kamu akan meninggalkan Taliao. Jadi aku harus mengurus segalanya. Yuko kecil, bantu aku memijat bahuku ini. Baik. Dalam hati Yuko, sialan. Kau benar-benar menganggapku seperti seorang hianat. Menjadi seorang kaisar emang tidak mudah. Meng Er harus bekerja keras untuk memerintah negara setiap hari. Ada juga Pai Qishan. Dan aku nggak tahu apakah mata dunia bawah telah berdampak padanya. Sudah begitu lama. Sebaiknya aku juga menghubungi Wu Tian. Meng Er, aku nggak tahu apakah kau menyalahkan aku. Kita sekarang pergi ke kota kekaisaran Haotian. Kita melihat Yuko di dalam sebuah HP. Berarti ada yang menonton Liu Ko nih. Liu Ko berkata, aku akan kembali ke kota kekaisaran Haotian untuk menemuimu sebentar lagi. Ngomong-ngomong, Meng Er, Nether Eye masih ada di tangan Pai Qishan. Jika dia menunjukkan perilaku yang mencurigakan, tolong beritahu aku segera. Tapi yang nonton ternyata bukan Halan Meng, tapi ternyata Pai Qi. Sayang sekali, dia nggak bisa melihatnya lagi. Burungnya juga berkata, dia nggak bisa melihatnya lagi. Dia nggak bisa melihatnya lagi. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintu. Ternyata Nalan. Pai Qishan, kamu ada di sana? Aku di sini. Nalan bertanya, apa kamu telah menerima surat dari Yuko baru-baru ini? Maharaja. Nalan merespon, kamu nggak perlu memanggilku seperti itu di percakapan pribadi. Kakak ipar, aku nggak mendengar kabar dari kakakku sejak kematian kaisar sebelumnya. Nalan berkata, mungkin aja apakah dia benar-benar melupakanku? Pai Qi berkata, kakak ipar, jangan terlalu khawatir. Kakakmu juga memiliki urusannya sendiri. Mungkin dia akan kembali dalam beberapa hari. Tapi ternyata HP-nya belum terlalu rusak. Meng Er, apa? Tunggulah aku. Hah? Seperti aku mendengar suara Yuko. Ini burung beo yang aku pelihara beberapa hari yang lalu. Kakak iparku pasti sangat merindukan kakakku. Sampai-sampai kau salah mendengar. Salah. Nalan berkata, jika ada berita dari Yuko, tolong beritahu aku segera. Baik kakak ipar. Sekarang kita melihat sebuah kereta kuda. Seseorang berkata, dengan hormat aku mengantar yang mulia pergi. Hiya, kita lihat si pelangi, si Mimasa. Dia menunggangi kuda dan ternyata orang yang di belakang adalah Pai Qi. Lalu bloodline-nya Pai Qi berkata, dia ada di sini. Pai Qi bertanya, apakah maksudmu orang yang bisa membantuku? Iya, inilah dia. Hah? Bukankah ini adalah cinta baru yang dicari oleh Master Kelinci? Saat dilihat, si Mimasa berkata, kecantikanku, kau membuatnya begitu sulit untuk menemukanmu. Ye Chong berkata, aduh, sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan yang mulia. Pai Qi bertanya, apa yang kau maksud adalah kekasih pria? Iya, benar. Di dalam tubuhnya ada hal yang sama seperti yang ada pada dirimu dan sangat ganas. Pai Qi bertanya lagi, apa yang kau maksud adalah bahwa dia juga memiliki utusan di dalam tubuhnya. Si Bloodline menambahkan, dan dia juga adalah kenalan lamamu. Kita kembali ke Yuko. Ternyata Ying Sui yang roh pedang dimasukkan ke dalam boneka. Dia bertanya, apa yang salah? Kau terlihat gak bahagia. Yuko berkata, sudah beberapa hari, tapi Meng Er masih belum memberi kabar dan aku nggak tahu bagaimana keadaannya. Ying Sui menyemangati Yuko, jangan khawatir, dia akan baik-baik aja. Lalu tiba-tiba dari belakang, Liu Ko yang baik memikirkan wanita lain di hadapanku. Kenapa? Apa aku nggak bisa memuaskanmu? Loh, kenapa kau di sini? Aku sangat marah sekarang. Jadi aku akan menggantimu dengan sedikit energi. Liu Ko dan Sui Chou pergi ke mata air suci dinasti Liao. Sui Chou berkata, inilah mata air suci. Itu dibuka sekali setiap 100 tahun dan merupakan tempat langka untuk berkultivasi. Energi spiritual di sini emang beberapa kali lipat lebih tinggi daripada air di gua. Namun hanya satu orang yang bisa berkultivasi pada satu waktu. Kau telah membantuku menenangkan krisis ini dan aku bukanlah orang yang gak tahu berterima kasih. Mulai hari ini kau akan diizinkan untuk berlatih di sini. Yuko bertanya, berikan pada aku. Kenapa? Kau gak mau?
Aku nggak bisa memintanya. Sui Qiao melanjutkan, latihlah dengan giat. Jangan sia-siakan 100 tahun energi spiritual ini. Ngomong-ngomong, para mata-mata ada di sini untuk melaporkan bahwa Hao Tian seperti biasa. Setelah kultivasi selesai, kau bisa kembali ke Hao Tian dan Taikinmu. Aku akan menunggumu untuk memulihkan semangatmu. Setelah itu, datanglah ke Taliao untuk melayani aku. Kita kembali ke Hao Tian. Kita melihat Ye Qiong sedang minum teh dan Pai Chi datang. Ye Qiong berkata, kamu ada di sini. Pai Chi berkata, gak ada yang buruk terjadi sejak terakhir kali kita bertemu. Ye Qiong, oh, tampaknya kau udah tahu. 2 hari yang lalu, bloodline dari Ye Qiong memberitahu Ye Qiong. Dia berkata, nah, ada utusan lain di sekitar sini. Ye Qiong merespon, utusan lain? Apakah kau mengatakan bahwa selain Tuan Kelinci, ada orang lain yang pernah berada di sini? Si bloodline menjawab, dia adalah orang yang mengikuti Liu Kuo. Hah? Apa? Benar-benar kau menyembunyikan bakat Perdana Menteri Pai. Pai Chi berkata, kita seharusnya menjadi teman dan penguasa dunia ini. Liu Kuo adalah bencana. Kamu gak pernah berpikir tentang bagaimana lenganmu yang patah bisa sembuh begitu cepat. Setiap dunia ada di sekitar intinya, dan kamu adalah inti dari dunia ini. Apa? Pai Chi melanjutkan, sayang sekali, semua ini telah berubah karena orang itu. Liu Kuo, karena kita memiliki musuh yang sama, bagaimana kalau kita bekerja sama? Baiklah, kekuatanku telah pulih dan aku bisa bertindak kapan aja. Bloodline Ye Qiong berkata, nah, dia juga memiliki utusan dalam tubuhnya, dan kita akan memiliki pesta besar di masa depan. Dalam hati Pai Chi, Nether Eye, seperti yang kau katakan, Ye Qiong emang bisa menjadi alat yang lebih baik bagiku daripada Liu Kuo. Bloodline Pai Chi berkata, jangan lengah. Orang ini gak jujur dan licik. Kamu harus lebih siap secara menyeluruh. Kita pergi ke Shimimasa, si pelangi. Seorang pelayan datang. Tuanku, Shimimasa berbisik sesuatu yang misterius, tapi nggak diberitahu apa. Pelayannya berkata, ya, aku akan melakukannya sekarang. Kita lihat sebuah mayat di ranjang. Sekarang kita melihat ke kerajaan Hao Tian. Ada banyak sekali kapal yang datang ke kerajaan. Prajurit yang kiri berkata, armada sang penguasa sedang kembali, siap untuk bertemu. Yang kanan berkata, tunggu-tunggu, orang-orang di kapal itu turun. Seorang berkata, saudara-saudara, bunuh! Ternyata itu adalah penjahat dan mereka menyerang. Kita pergi ke ruang istana Hao Tian. Pai Chi berkata, Maharaja, ada sejumlah besar armada yang telah menyerang wilayah pesisir negara kita. Bukan kalau dijaga oleh sang penguasa? Di mana armadanya? Tim tersebut menghilang. Armada ini sudah berhasil menyerang pesisir dan ada kecenderungan bahwa mereka akan menyerang ke dalam. Nalam berkata, kumpulkan seluruh pengawal serigala dan pengawal elang terbang. Pastikan untuk membersihkan para perampok. Selain itu, beritahu Qi Wushuang untuk segera datang menemui saya. Baik, dalam hati Nalan, armada-armada ini datang begitu tiba-tiba dan sang penguasa menghilang tanpa alasan yang jelas. Aku harus segera mencari tahu masalah ini secepat mungkin. Pai Chi berkata, hah? Apakah sang Perdana Menteri yang terhormat hanya sekedar hiasan? Kau nggak mempercayai saya? Bahkan Liu Kuo mengirimkan surat kepada Anda untuk memperingatkan agar Anda berhati-hati terhadap saya. Ya kan? Kalian benar-benar pasangan yang cocok di langit. Surat? Itu kamu? Iya. Sayang sekali, dia nggak menerima satupun surat yang kau tulis untuknya. Apa tujuanmu? Katakan padaku, aku bisa mengampuni hidupmu. Tebak apa? Hah? Apa? Kau? Apa yang telah kau lakukan padaku? Puri ini dipenuhi dengan orang-orangku. Sangat mudah untuk mengintervensi makananmu. Aku nggak seperti Liu Kuo yang nggak tahu malu, yang suka dengan banyak wanita di luar sana. Seorang kecantikan yang menakjubkan seperti kamu, Liu Kuo begitu murah hati. Lebih baik biarkan aku menghargai keberadaanmu. Kau, suamiku, sayangku, selamatkan aku, Menger. Sui Qiao bertanya, apa yang terjadi? Pencapaianmu gagal. Yuko menjawab, aku merasa Menger dalam bahaya. Aku harus segera kembali. Laoqing berjarak 108.000 mil dari Hao Tian. Kalau kau berlari kembali dengan 2 kaki ini, aku khawatir Mengermu sudah mati. Kaisar sebelumnya pernah memiliki binatang buas yang bisa menempuh ribuan mil dalam sehari. Apa boleh kau meminjamkannya padaku? Sui Qiao bertanya, ketika kau pergi, apa yang terjadi padanya? Itu kita melihat seekor kura-kura. Kura-kura nggak sih? Ya, semacam kura-kura lah yang sedang tidur. Kita melihat Nalan dan Pai Chi sedang bertarung. Nalan berhasil menyerang Pai Chi. Dalam hati Pai Chi, darah dalam tubuhnya menolak sebagian besar racun dan kekuatannya perlahan pulih. Sialan, apa kau pikir kau bisa lolos seperti ini? Hah, ini nggak baik. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan. Ini sungguh memalukan yang mulia ratu. Kita melihat pemimpin dari 5 keluarga besar. Ini kamu, aku udah tahu sebelumnya. Seharusnya aku nggak kasihan membiarkanmu hidup. Yang tengah tuh pemimpin keluarga Ye, kakeknya Ye Qiong. Jika bukan karena kamu dan Liu Kuo berbuat curang, cucu baikku Ye Qiong nggak akan bingung antara hidup dan mati. Yang kiri Mimin lupa siapa, tapi dia salah satu dari 5 keluarga besar lah. Yang kiri berkata, apa yang sedang kau tunggu? Lakukan aja. Lalu mereka menyerang Nalan secara bersamaan. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!